Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neng Siti Nurhadijah, mahasiswi dari STAI Dr. Kahijat Mutakin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sholat istiqo. Apa sih sholat istiqo itu dan bagaimana? Nah, kita simak videonya bersama-sama sampai akhir ya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hukum dari sholat istiqo sendiri. Hukum sholat istiqo adalah sunnah mu'akkadah bagi yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya, dan dianjurkan bagi kaum muslimin lainnya yang masih mendapatkan air sebagai bentuk ukuah dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya, ada dalilnya. Dalil dari Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumadidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawaddian mutabadilan mutakhosian mutarosilan mutadorrian fasalla rokataini kama yusalla fil idi lama yakhtub khutbatakum hadihi, rawahu al-khamsatu wa sahahahu Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibnu Hibani. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah. Lalu beliau sholat 2 rakaat seperti pada sholat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti pada sholat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Riwayat Imam 5 dan dinilai sahih oleh Tirmidzi, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban. Selanjutnya ada macam-macam istiqo memiliki 3 macam, yaitu yang pertama istiqo yang paling ringan, yaitu doa tanpa sholat dan tidak juga setelah sholat di masjid atau selain masjid, sendiri atau jamaah, dan sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang salih. Yang kedua yaitu istiqo pertengahan, yaitu doa setelah sholat Jumat
atau salat lainnya ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Yang terakhir itu istiqo, yang paling utama adalah istiqo dengan didahului salat 2 rakaat dan 2 khutbah dilakukan oleh muslim, baik musafir atau mukim, penduduk kampung atau kota. Waktu istiqso jika hanya doa, maka dapat dilakukan kapan saja dan lebih baik jika dilakukan saat khutbah Jumat. Nah, jika doa dan salat maka dapat dilakukan kapan saja, tetapi jangan dilakukan pada waktu yang dimakruhkan salat. Waktu yang utama adalah pada waktu duha sampai zuhur, sebagaimana salat Idul Fitri atau Idul Adha. Untuk tempatnya sendiri, sholat istiqso dapat dilakukan di masjid atau di luar masjid. Nah, seperti yang tertera di gambar ya. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat istiqso. Yang pertama, sholat 2 rakaat sebagaimana sholat Id. Rakaat pertama takbir 7 kali dan kedua 5 kali. Ibnu Abbas berkata, lakukan pada istiqso seperti pada waktu Id. Yang selanjutnya, rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Setelah sholat diteruskan dengan khutbah 2 kali, berdoa menghadap kiblat dan mengangkat 2 tangan. Dianjurkan doa istiqso dibaca oleh ahli bait dan orang salih, bertawasul dengan amal salih. Khusus untuk kaum lelaki disunahkan memindahkan dan membalikan selendang atau sorbannya. Dianjurkan imam keluar bersama masyarakat. Dianjurkan membawa binatang ternak. Selanjutnya, niat sholat istiqso. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan istisqo iraqataini imaman makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, yang artinya saya niat sholat sunat istiqo 2 rakaat jadi imam atau makmun karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu adab sebelum sholat istiqso. Yang pertama yaitu memperbanyak istighfar dan taubat di hari-hari sebelumnya. Selanjutnya menghindari perbuatan zalim dan mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Terus didahului dengan berpuasa 3 hari. Hari pelaksanaan dianjurkan puasa. Terus memperbanyak sedekah dan sebelum pelaksanaan disunahkan melakukan taharah seperti mandi, bersiwak, menjauhkan perhiasan dan wewangian, memakai baju yang sederhana, dan yang terakhir yaitu berangkat ke tempat dalam keadaan tawadu, khusyuk berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan khutbah istiqo. Khutbah istiqo caranya agak sedikit berbeda dengan khutbah Jumat atau lainnya, yakni setelah salam khatib membacakan 2 khutbah. Pada khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan pada khutbah kedua dimulai dengan istighfar 7 kali. Khutbah disunahkan memakai selendang. Khutbahnya berisi anjuran supaya beristighfar dan merendahkan diri kepada Allah serta berkeyakinan bahwa Allah akan mengabulkannya, yaitu akan menurunkan hujan. Ketika berdoa hendaknya mengangkat kedua tangan lebih tinggi hingga terbuka antara lengan dan badannya. Pada khutbah kedua, dikala berdoa hendaknya khatib berpaling ke kiblat, artinya membelakangi makmum dan bersama-sama berdoa. Dalam berdoa hendaknya khatib dengan irama yang memohon. Apabila khatib
berdoa dengan suara nyaring, maka makmum juga dianjurkan mengikuti dengan suara yang nyaring pula. Ketika berpaling ke kiblat, khatib hendaknya mengubah selendangnya yang kanan ke kiri dan yang atas ke bawah. Selanjutnya yaitu lafal istighfar dan doa istiqso. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Allah, Dia yang hidup dan yang tegak, dan saya bertaubat kepadanya. Yaitu doa istiqso, doa yang sering dibaca dalam salat istiqso, baik dalam khutbah maupun di luar khutbah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ginal goisa wala taja'alana minal goyanitin, yang artinya, ya Allah, tumpahkanlah hujan kepada kami dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Selanjutnya, Allahumma alat tiroba kami wa nabitis sahajari wa butunil audiyati Allahumma hawalaina wala alaina. Artinya, ya Allah, curahkanlah itu di atas tumpukan-tumpukan tanah dan bukti-bukti tempat pepohonan, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan, dan di lembah-lembah. Ya Allah, curahkanlah di sekeliling kami dan janganlah di atas kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma za'alha suqiyan rahmatin wala taja'alha suqiyan adabin wala muhkin wala bala'in wala hadamin wala goroki. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman rahmat, dan janganlah Tuhan jadikan hujan ini sebagai siraman siksa, dan janganlah Tuhan menjadikan hujan ini suatu siraman yang memusnahkan harta benda dan mara bahaya, dan jangan siraman yang menghancurkan dan menenggelamkan. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakina ghaisan mugisan hanian marian sahan aman godakon tobakon muzallalan daiman ila yaumiddin. Allahumma sakina ghaisan wala alanna minal qanitin. Yang artinya, ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyelamatkan, menyuburkan, mengalirkan ke segenap penjuru banyak air dan kebaikannya, memenuhi sungai-sungai dan selalu mengalir merata hingga sampai hari kiamat. Ya Allah, tempahkanlah hujan kepada kami dan janganlah Tuhan jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i waddonki wala nasyaku illa ilaik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba Allah dan negeri tengah ditimpa kemelaratan dan kelaparan dan kesempitan hidup, dan kami tidak dapat mengadukan kecuali kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anbiti
tizar'a wa adirro lana dora'a wa anzil alaina min barokatis taqoi wa ambita min barokatil ardi wa waqsif minal bala'i ma la yaqshifahu goyruk, yang artinya, ya Allah, tumbuhkanlah tanaman-tanaman ini untuk kami dan perbanyaklah air-air susu binatang untuk kami, tumpahkanlah barokah dari atas untuk kami, tumbuhkanlah isi bumi ini untuk kami dan hindarikanlah kami dari mara bahaya, sesungguhnya sesuatu bencana alam yang tak akan mampu kami menghindarkannya kecuali Engkau, ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaron fa'arsili sama alaina midror. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan-Mu. Sungguh Tuhan Maha Pengampun, tumpahkanlah hujan itu dari langit untuk kami dengan sederas-derasnya. Allahu ya Karim anjil alaina minas sama'i ma'a midror. Ya Allah, jadikanlah hujan yang menyejahterakan dan bermanfaat, ya Allah. Turunkan di sekeliling kami, bukan azab bagi kami. Dan jamaah mengucapkan hujan turun dengan karunia dan rahmat Allah. Nah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.